Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Tentunya sangat luar biasa. Oke, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu diriku dan teman. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyebutkan perbedaan diri dengan orang lain. Yang kedua, menyebutkan sikap yang baik terhadap teman yang berbeda. Lalu yang ketiga, menceritakan kembali kisah Allah menciptakan Hawa sebagai teman Adam. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, silakan ambil sikap doa yang baik agar kita bisa memiliki sikap yang baik juga ketika menghadap Tuhan. Baik, anak-anak hebat, silakan duduk dengan manis. Ibu akan memulai berdoa kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan unik. Ada teman yang kulitnya hitam, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk saling menghargai. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak hebat sudah berdoa dengan sikap yang baik. Nah, anak-anak hebat dan kece, hari ini kita akan membahas diriku dan temanku. Apa saja ya yang ada? Coba kita lihat. Nah, coba kita amati gambar berikut. Nah, itu ada dua orang anak ya. Dua orang anak tersebut semuanya laki-laki. Ada yang mendapat hadiah dan ada yang sedang mendapatkan nilai bagus. Oke, anak-anak, apa ya perbedaan dari dua orang itu? Oke, sekarang Mem Tata sebutkan ya. Perbedaannya, anak yang mendapatkan hadiah itu badannya gendut, rambutnya lurus. Lalu anak yang satunya yang mendapatkan nilai bagus itu tubuhnya kurus, rambutnya dan keriting. Oke, coba selanjutnya kita amati gambar selanjutnya ya. Nah, coba anak-anak lihat. Ada gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Jawablah pertanyaan dengan di bawah ini dengan jelas dan benar. Yang pertama, perbedaan apa saja yang tampak pada gambar ketika ketiga anak perempuan? Nah, di sebelah kanan Tuhan itu ada anak perempuan. Apa saja perbedaannya? Coba ayo anak-anak tebak. Nah, ketiga anak perempuan di sebelah kanan Yesus itu adalah ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, lalu ada yang badannya gendut dan badannya kurus. Oke, yang kedua, perbedaan apa yang tampak pada gambar ketiga anak laki-laki? Nah, sama anak-anak, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya lurus, dan ada yang rambutnya keriting. Nah, sikap apa yang tampak pada gambar Yesus bersama anak-anak? Nah, Yesus tidak membeda-bedakan walaupun ada yang berkulit putih, berkulit hitam, rambut keriting, rambut lurus. Tuhan Yesus tetap menghargai mereka dan tetap berteman dengan mereka. Oke, anak-anak hebat. Ada macam-macam perbedaan pada setiap anak. Ada anak yang badannya kurus, ada anak yang badannya gemuk, ada anak yang rambutnya keriting, ada anak yang rambutnya lurus, ada anak yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam atau sawo matang. Ada anak yang mempunyai wajah bulat, ada anak yang mempunyai wajah lonjong atau oval. Dan masih banyak lagi perbedaan yang dapat kita lihat di antara kita dan teman-teman kita. Tuhan sengaja menciptakan setiap anak itu berbeda-beda loh.
agar semua anak nampak indah dan istimewa. Bersyukurlah karena Tuhan menciptakan berbeda dengan orang lain. Anak-anak, mari kita bersyukur karena kita diciptakan Tuhan itu unik, berbeda-beda. Tetapi jangan lupa ya, kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus menghargai karena perbedaan kita tersebut. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak kece. Setelah kita memperhatikan gambar perbedaan-perbedaan setiap anak, kita akan mendengarkan kisah terciptanya Adam dan Hawa. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, anak-anak, supaya anak-anak tidak penasaran, ayo kita lihat kisah terciptanya Adam dan Hawa. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak,
dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, anak-anak kece, setelah mendengar cerita kisah Adam dan Hawa, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana cara Allah menciptakan Hawa? Untuk apakah Allah menciptakan Hawa? Bagaimana sikap yang baik terhadap sesama manusia yang berbeda-beda? Mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Nah, bagaimana cara Allah menciptakan Hawa? Diambil dari tulang rusuk Adam. Yang kedua, untuk apakah Allah menciptakan Adam? Yaitu untuk temannya si Adam. Yang ketiga, bagaimana sikap yang baik terhadap sesama manusia yang berbeda-beda? Kita harus saling menghargai. Yang keempat, mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Agar manusia itu saling melengkapi, saling menghargai. Oke anak-anak, Allah menciptakan manusia pertama kali yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan secara berbeda. Adam seorang laki-laki dan Hawa seorang perempuan. Kita semua juga diciptakan secara berbeda oleh Allah. Tetapi perbedaan di antara kita dan teman-teman yang lain adalah baik dan semuanya istimewa. Ada anak yang berambut keriting, sama istimewanya dengan anak yang berambut lurus. Demikian juga dengan perbedaan yang lainnya. Harus kita syukuri kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Anak-anak hebat, apakah saya selalu bersikap baik terhadap teman yang berbeda? Coba anak renungkan, apakah kita sudah bersikap baik terhadap teman-teman yang beda? Nah, anak-anak yang hebat semuanya, rangkuman dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah setiap orang diciptakan secara unik. Yang dimaksud yaitu berbeda dari yang lain. Misalnya, ada orang yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang bertubuh kurus, ada yang bertubuh gendut. Ada yang badannya tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, dan ada yang sawo matang. Sikap yang baik terhadap teman yang berbeda dengan kita yaitu adalah saling menghormati. Setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah baik adanya dan istimewa. Nah, kisah tentang Adam dan Hawa. Adam diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan untuk menemani Adam. Lalu, kita harus gembira dan bangga atas diri kita yang berbeda dengan teman yang lain. Semua itu anugerah Tuhan. Nah, refleksi kita,
Bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Nilai sikap apa yang sudah kita miliki? Percaya diri, rasa ingin tahu, cermat, dan berani. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, nilai ketarakanitaan yang bisa kita ambil adalah celebration, yaitu kita bersyukur karena kita sudah diciptakan Tuhan dengan berbeda-beda dan baik adanya yang sangat istimewa. Baik anak-anak hebat, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Anak-anak silakan ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang maha baik, tolong berilah kami semangat untuk bisa saling menghargai teman-teman kami yang berbeda-beda. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk pagi ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.